Shalom guys, selamat malam. Yuk, jumpa lagi di Enjoy pada malam hari ini. Buat teman-teman di YouTube, jangan lupa untuk subscribe, terus nyalakan tanda lonceng. Sama-sama yuk kita bangun channel ini, bertumbuh dalam Tuhan Yesus, terus makin menyenangkan Tuhan Yesus, makin mengenal pribadi Yesus lebih lagi. Dan buat teman-teman yang di Instagram, setiap hari Senin jam 21.21 kita kumpul bareng ya. Kita mau bertumbuh, kita mau menyembah Tuhan bersama, kita mau tinggikan Dia, dan kita mau dengar firman-Nya. Siap menyembah Tuhan pada malam hari ini? Kita berdoa ya. Bapak, terima kasih, kami sangat bangga punya Bapak seperti Engkau. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini kami bisa berkumpul, dan kami akan senangkan Engkau, kami akan menyembah Engkau, kami akan tinggikan nama-Mu. Dan berfirmanlah Tuhan, jamah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang siap menyembah Tuhan bisa lambaikan tangan. Woi, sip. Yuk kita menyembah Tuhan kita yuk. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita pujikan dari awal sekali lagi yuk. Sama-sama katakan, firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan, aku sembah Yesus. Engkaulah segala-galanya di dalam hidupku. Firman-Mu kekuatanku, Firman-Mu meneguhkanku. Bab janji-Mu ya dan amin, oh Bapa. Aku puja, aku sembah, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Layak Kau terima syukur, layak Kau terima puja. Aku sanjung, Kau puja, Aku tinggikan Tuhan, haleluya. Berjuta syukur, berlaksa puja hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Haleluya,
kau terima syukur, layak kau terima mazmur, layak kau terima pujian, sebab kau Tuhan. Aku puja, aku sanjung, Yesus Tuhan. Haleluya. Glory, glory, Hosanna, Hosanna. Thank you Tuhan. Thank you Bapa. Bapa Shikara Tatata. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah,
ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta. Oh Tuhan, Kau ku cinta, Kau ku cinta, Kau ku cinta. Oh Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam yang indah ini Tuhan. Kami sangat bangga punya Bapa seperti Engkau. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Beri kami hati, lidah, telinga seorang murid. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
hatiku sudah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, siap dengan firman Tuhan semuanya guys? Yuk, aku mau ngobrol masalah kuasa firman. Tangkap ini keren banget. Jadi aku PA berapa hari ini dan Tuhan ingatkan aku lagi tentang kuasa firman. Jadi firman itu punya kuasa. Logikanya gini guys, waktu kita masuk ke sebuah restoran ya, restoran baru yang kita belum pernah datang, terus belum pernah makan di situ, kita masuk ke situ, yang pertama kita cari apa? Pasti menu makanannya. Nggak mungkin lah kita pesan ke satu restoran terus kita cari menu makanan yang lain, nggak bisa lah. Kita lihat di situ menunya apa saja yang tersedia, kita pilih menu itu dan kita bisa menikmati di restoran tersebut. Demikian juga firman Tuhan. Jadi kita ingin menikmati janji firman Tuhan, kita ingin menikmati kuasa firman Tuhan, kita harus tahu firman Tuhannya di mana, janji Yesus itu buat siapa, apakah buat aku. Tangkap itu baru kita bisa menikmatinya guys. Contoh lain nih, kita beli satu peralatan elektronik canggih, super canggih yang terbaru gitu. Kita beli dan kita tidak tahu fungsinya apa saja. Cara paling gampang gimana? Ya kita baca buku petunjuknya, kita baca buku manualnya, manual booknya, sehingga kita mengerti oh fungsinya buat ini, oh fungsinya buat itu, oh sehingga apa waktu kita mempergunakan alat tersebut kita bisa optimal. Demikian juga dengan firman Tuhan. Pengen hidup kita optimal, pakai firman Tuhan, baca firman Tuhan, pergunakan firman Tuhan. Sebab manual book kita, jadi buku panduan kita itu adalah Bible, firman Tuhan. Banyak, ini jujur ya, banyak anak-anak muda rindu mendengar suara Tuhan, tapi mereka tidak pernah baca firman Tuhan. Banyak anak-anak muda rindu akan jawaban Tuhan, tapi mereka nggak pernah baca firman Tuhan. Oh sayang banget gitu. Padahal jawaban Tuhan itu ada di Bible. Firman Tuhan itu nyata dan jelas banget, dekat banget. Itu yang pengen aku ngobrolkan pada malam hari ini. Kita buka dulu ayatnya yuk. Di Roma 10 ayat yang ke-17. Terjemahan baru ngobrol seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal yang ke-17 ini sama ya, tapi yang IMB ngobrol. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi poin yang pertama yang aku pengen kuatkan, aku pengen teguhkan buat teman-teman, ya firman itu menimbulkan iman. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita punya iman itu berasal dari firman Tuhan. Firman kita dengar, kita bisa beriman. Firman kita baca, telinga kita mendengar, kita bisa beriman. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Saya ulangi lagi ya. Pandangan kita tertuju pada Yesus karena Yesus itu pencipta iman dan penyempurna iman kita. Siapa tuh Yesus? Yohanes pasal yang pertama ngobrol. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Yesus itu adalah firman guys. Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita.
Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Waktu kita dengar firman, iman kita timbul. Kita jadi percaya sama Tuhan Yesus, sehingga menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Langkah-langkahnya seperti itu. Waktu kita dengar firman, kita sadar, oh iya, ini firman ini buat aku. Iman kita timbul. Sehingga waktu iman kita timbul, kita taat, kita melangkah, kita menikmati mukjizat Tuhan. Kalau kalian baca di Bible, di Perjanjian Baru itu ya, waktu Tuhan Yesus berkarya di muka bumi, yang dilakukan apa? Dia menyampaikan firman, orang yang mendengarkannya beriman, orang yang mendengarkannya itu melangkah dengan iman, mereka mengalami mukjizat. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi firman itu menimbulkan iman. Ngobrol masalah iman agar kita beroleh keselamatan. Ya, iman untuk kita beroleh janji-janji Tuhan. Ya, iman untuk kita melangkah sesuai sama kehendak Tuhan. Ya, iman itu semua timbul dari firman. Dan iman itu yang menyempurnakan adalah sang firman itu sendiri, yaitu pribadi Yesus. Yang memberikan iman dalam hati kita adalah pribadi Yesus, yaitu sang firman itu sendiri. Mau hidup penuh dengan iman, intim sama firman guys. Ini janji Yesus buat kalian. Kalian yang merasa kendor, kalian yang merasa aku gak punya iman ya, aku kok selalu ragu-ragu ya, masa depannya gimana ya? Intim sama firman akan timbul iman. Karena poin yang pertama, firman menimbulkan iman. Aku maksud yang kedua nih. Apa? Oh, firman itu membuat kita mengenal Bapa. Firman itu membuat kita mengenal Yesus. Firman itu membuat kita mengenal Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ngobrol Yesus. Yesus ngobrol bahwa Holy Spirit, bahwa Roh Kudus akan mendengar firman Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan Yesus sampaikan ke kita sehingga kita mengenal seluruh kebenaran. Mengenal pribadi Tuhan itu secara pribadi. Mengenal Bapa dengan benar. Mengenal Yesus dengan benar. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan ditutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan membuat kita ingat akan firman Tuhan, akan menuntun kita, mengajarkan kita sehingga kita mengenal Bapa dengan benar. Itu ya dan amin guys. Firman membuat kita mengenal Bapa. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 ya. Segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra. Dan orang yang kepadanya Putra akan menyatakan dirinya. Karena Yesus, kita bisa mengenal Bapa di surga. Karena Sang Firman, kita bisa mengenal dengan benar Bapa di surga. Karena Yesus, karena firman itu, kita bisa mengenal karakter, sifat, kerinduan Bapa. Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-6 sampai 7. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu mengenal Bapakku. Dan mulai sekarang kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia." Siapa yang mengenal Yesus, siapa yang mengenal firman, akan mengenal Bapa, akan melihat Bapa. Siapa yang rindu pengen mengerti kehendak Tuhan lebih lagi? Guys, firman itu kuncinya.
Dengan firman, dengan Yesus kita bisa mengenal Bapa. Dengan mengenal, kita nggak akan salah paham sama Bapa. Berapa yang lagi salah paham sama Yesus saya? Dengan kita mengenal dengan benar, kita bisa punya pengharapan yang sejati itu. Karena kita kenal pribadi Yesus itu gimana. Dengan kita mengenal pribadi Bapa, itu membuat kita bisa lebih percaya dan bisa lebih beriman. Karena kita sadar bahwa Yesus kita sangat baik. Tidak mungkin ada rencana yang jahat dalam hidupnya yang diberikan dalam hidup kita. Nggak mungkin dia merancangkan hal-hal yang jahat. Nggak mungkin. Kalau kita kenal akan Bapa, kita sadar bahwa Bapa sangat baik, kita akan selalu berpikir positif sama Bapa. Apapun yang terjadi dalam kondisi kita dalam kondisi lembaga kelaman kayak, atau kita dalam kondisi terpuruk kayak, kita tetap sayang sama Bapa karena kita sadar bahwa Bapa mengasihi kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita mengenal Bapa dengan benar. Gimana cara mengenal? Firman, guys. Yesus sang firman itu, firman Bible yang kita baca itu membuat kita mengenal Bapa. Dengan kita mengenal Bapa, kita bisa tahu kehendaknya. Kita bisa tahu rencananya. Kita bisa sadar dan menikmati kebaikannya dan kasihnya. Firman membuat kita mengenal Bapa. Aku masuk poin yang ketiga. Firman itu memulihkan kita. Kalau kamu cek di Perjanjian Baru, mereka yang berjumpa sama Yesus mengalami pemulihan. Mereka yang berjumpa sama Sang Firman mengalami pemulihan. Demikian juga dalam kondisi dewasa ini, dalam saat-saat ini guys, waktu kalian intim sama Tuhan lewat firman-Nya, kalian dipulihkan. 2 Timotius pasal yang ketiga 15-17. Sebab sejak masih kanak-kanak engkau sudah mengetahui kitab suci yang memberimu hikmat dan keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberikan teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pengen pulih, intim sama Yesus, intim sama firman. Kalian punya karakter yang pengen diubahkan, bisa berubah? Oh bisa. Bersama Yesus kita bisa berubah. Intim sama firman, melekat sama firman. Kalian yang punya kecenderungan untuk berbuat jahat, pengen berubah? Bisa? Oh bisa. Melekat sama firman. Waktu kita berjumpa sama Yesus, ya kita dipulihkan. Waktu kita berjumpa sama Yesus, ya kita bisa berubah makin hari makin serupa sama Yesus. Itu jaminan Yesus buat kita. Matius pasal yang ke-8 ayat ke-8. Periwar itu menjawab dan berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau masuk ke rumahku. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bahkan dengan satu kata pun, perwira ini percaya bahwa hambanya akan mengalami kesembuhan. Cukup satu kata, men. Cukup satu kata dari sang firman itu bisa mengubah kita, bisa menyembuhkan tubuh fisik kita, bisa menyembuhkan jiwa kita, bisa menguatkan kerohanian kita. Firman itu memulihkan kita. Yohanes pasal yang keempat ayat 28-29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ini perkataan wanita Samaria. Kita sudah ngobrol ya minggu lalu ya tentang wanita Samaria. Jadi waktu dia berjumpa sama Yesus di suatu sumur, dia yang biasanya ngambil itu siang-siang jam 12 karena dia malu ketemu sama sesamanya karena dia ada dalam kubangan dosa. Waktu dia berjumpa sama Yesus, dia dipulihkan. Jadi setelah ngobrol sama Yesus, para muridnya kan ketemu sama Yesus, dia kembali setelah beli makanan. Perempuan ini, wanita ini menuju kotanya. Dia nggak malu lagi. Gambar dirinya dipulihkan. Dia ngobrol ke semua orang di kota itu
Lihat di situ, mungkinkah dia Kristus? Dia tahu apa yang aku lakukan. Dia sudah pulihkan aku. Dia bersaksi. Men, perjumpaan kita dengan Sang Firman, perjumpaan kita dengan Firman Tuhan, perjumpaan kita dengan Yesus Kristus membuat kita pulih. Kalian mau pemulihan dalam bidang apa? Karakter apa yang kalian mau dipulihkan? Kehidupan apa yang kalian perlu dipulihkan? Pekerjaan kalian perlu dipulihkan, kesehatan kalian perlu dipulihkan, keluarga kalian perlu dipulihkan. Intim sama firman Tuhan, intim sama pribadi Yesus. Perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan firman membuat kalian pulih. Aku jadi ingat Sakius. Masih ingat Sakius ya? Orang pendek, pemungut cukai. Dia naik ke atas pohon, terus Tuhan Yesus lewat di bawahnya dan Yesus melihat ke atas. Sakius, turun. Kalau kalian cek ya, perjumpaan Sakius dengan Sang Firman mengubah kehidupan Sakius. Dia berikan separuh hartanya. Dia yang pernah merugikan orang lain, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Itu yang dialami sama Sakius. Atau Maria, masih ingat Maria? Atau seorang wanita yang menuangkan minyak narwastu ke kepala Yesus, ke kaki Yesus. Kenapa dia berani menuangkan? Karena dia pernah dijamah sama Tuhan. Karena dia pernah berjumpa dengan Sang Firman. Sehingga apa? Dia bisa beri yang terbaik. Atau kita ngobrol masalah Paulus nih. Kenapa Paulus yang dulu seorang pembunuh yang mengejar jemaat Kristus, yang mengejar jemaat Tuhan, akhirnya bisa berubah 180 derajat. Kenapa? Karena Paulus berjumpa sama Sang Firman, yaitu pribadi Yesus. Dia yang dulu gampang emosi menjadi sabar. Dia yang dulu dalam tanda kutip benci sama anak-anak Tuhan, dia bisa mencintai jiwa-jiwa. Itu yang dialami sama Paulus. Dulu namanya Saulus, berjumpa sama Yesus, berubah menjadi Paulus. Dipulihkan. Guys, bersama Yesus, berjumpa Yesus, berjumpa firman, kita dipulihkan. Tangkap ini. Intim sama firman tuh gimana sih? Oh, gampang kok. Kalau kita mau aplikasi yang paling gampang, intim sama firman, aku berani ngobrol sama seperti tangan kita pegang Bible. Tangan kita pegang Bible, ada 5 jari sama ada lengan nih. Jadi aku berani ngobrol ada 5M. Yang pertama kita membaca. Tolong baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kalian akan melihat pribadi Yesus, kalian akan melihat pribadi Bapa yang sangat baik di situ. Yang kedua, selain membaca ya, tolong renungkan. Setiap pagi bangun, gak cuma kita punya jadwal baca, kita merenungkan firman Tuhan. Malam sebelum tidur, renungkan, baca satu pasal atau baca satu perikop, renungkan. Bisa ngobrol sama Tuhan di situ. Yang ketiga, mendengar. Perbanyak diri kita mendengar firman Tuhan, guys. Kita banyak sekarang persekutuan, banyak ibadah, banyak gereja online. Dengar, banyak radio-radio rohani, dengar firman Tuhan di situ, dengar pujian-pujian rohani di situ. Itu membuat kita intim sama firman, intim sama Yesus. Terus mendalami, jangan berhenti di situ, guys. Coba yang keempat ini mendalami. Kalian harus tertanam di suatu gereja dimanapun kalian berada di situ. Mulai cari pendalaman Bible di gereja kalian. Mulai minta dimuridkan sama pendeta, sama pastor, sama orang-orang yang dipercaya sama Tuhan di situ. Mulai, atau di persekutuan kalian di tempat kalian berada, mulai tertanam di kelompok tumbuh bersama, atau di komsel kalian, atau di FA kalian, bertumbuh dan mendalami di situ, guys. Yang terakhir adalah menghafal. Mulai hafal. Cari ayat-ayat yang pernah bersuara sama kalian atau yang kalian anggap penting, hafalkan. Sehingga suatu saat kalian menghadapi tantangan, ayat itu keluar. Oh iya, Yesus berfirman ini. Oh iya, Yesus berkata ini. Oh iya, Yesus kasih janji ini. Mulai pegang itu. Hafalkan, guys. Terus kalau itu 5 jari, lengannya itu apa yang paling utama? Lakukan. Menghidupi firman itu. Sebab waktu kalian menghidupi firman itu, kalian gak cuma baca, kalian gak cuma renungan, tapi kalian melakukan, kalian taat. Itu akan berdampak dalam hidup kalian, guys. Kalian akan lebih mudah ingat
saat kalian melakukan firman itu. Firman itu seperti hidup dalam hidup kalian. Itu aja mungkin yang aku pengen sampaikan sama teman-teman pada malam hari ini. Yuk, ayo intim sama firman. Karena firman tadi apa? Masih ingat? Yang pertama, firman itu menimbulkan iman. Yang kedua, firman itu membuat kita mengenal Bapa dengan benar. Dan yang ketiga adalah firman itu memulihkan kita. Kita berdoa yuk. Bapa, terima kasih buat janji firman-Mu ini Tuhan. Bahwa ada kuasa dalam firman, ada kuasa dalam perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus. Menimbulkan iman. Membuat kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan membuat kami pulih. Terima kasih buat janji firman-Mu ini Tuhan. Kami sangat bangga sama Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran ini berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan kami akan praktekkan untuk menyenangkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Diberkati Tuhan pada malam hari ini guys. Sekali lagi ya, buat teman-teman YouTube bisa subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Sama-sama yuk kita bertumbuh. Buat teman-teman yang di Instagram, kita ketemu setiap hari Senin jam 21.21. Kita naikkan satu pujian buat Tuhan. Ya. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan
setiap waktu, sebab Kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Yeay. Oke guys, kita tutup yuk pada malam hari ini. Enjoy terus bersama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat kalian. Bapak, terima kasih kami bisa berkumpul pada malam hari ini. Kami percaya apa yang kami dengar berdampak besar dalam hidup kami. Kami yang sakit, bilur-Mu sembuhkan kami. Kami yang punya problem, jalan keluar sudah Kau sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang punya tantangan hidup, ya, di hadapan kami itu akan ada mukjizat dari Engkau. Dan kami mengucap syukur akan itu Tuhan. Kami terima berkat dari Engkau Bapa. Kami terima berkat dari Engkau Tuhan Yesus. Dan kami terima berkat dari Engkau Kudus. Kami naik dan tidak akan pernah turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Dan kami akan menyenangkan Engkau sepanjang seumur hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat itu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke. Shalom, enjoy terus bersama Yesus Tuhan. Ketemu minggu depan, Senin 21 WIB. God bless, Tuhan Yesus memberkati.